calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bengkulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Mareta Afianti dari SMA Negeri 10 Bengkulu. Bersama saya Devi Magliani dari TK Negeri 1 Kota Bengkulu. Bersama saya Zulati Hasanah dari SD 3 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Eta. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, gini, sebelum kita mulai melakukan coaching, sebagai awal, ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik nanti Bu, penilaian kita hari ini Bu. Iya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan nih dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, gesture, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda Bu. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ini saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu ya, praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Devi? Alhamdulillah sehat dan semangat Bu. Hanya saja saya memiliki problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja, kebetulan saya lagi ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini nantinya? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Bu, ada siswa yang saya ini yang apabila diantar ke sekolah dia menangis terus dengan alasan beragam. Ini hampir setiap pagi Bu, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Jadi saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu. Iya, baik. Tadi Ibu bilang ada satu orang murid nih, ada yang suka menangis ketika diantar ke sekolah. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sebenarnya sudah Bu, saya sudah menggali dan menanyakan kepada anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia menangis setiap diantar ke sekolah. Sudah saya tanya, ada yang ditakutkan atau saya tanya juga apa ada yang tidak disukai di sekolah atau di kelas seperti itu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia sampai menangis setiap diantar ke sekolah Bu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung pada anaknya, ternyata anak tersebut merasa takut mengerjakan tugas karena anak ini sebelum mandiri. Di rumah dia suka dibantu dengan orang tuanya, jadi
Jadi merasa takut kalau misalnya di sekolah tidak ada yang membantu menyelesaikan tugasnya. Takut nanti tidak bisa memakai sepatu misalkan, takut nanti tidak bisa makan sendiri kayak gitu. Terus takut diajak drum band, terlalu capek, misalkan ada les drum band di sekolah Bu. Oh gitu. Nah, kira-kira apa kondisi ideal yang ibu inginkan atau harapkan ada pada anak tersebut? Jadi tentu saja yang saya harapkan dari murid tersebut tidak menangis, ke sekolah dengan riang gembira, bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, anaknya bisa mandiri di sekolah. Kalau begitu, apakah ada hal yang bisa ibu lakukan nih untuk meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut, untuk meningkatkan kemudian anak sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Jadi berdasarkan pengalaman saya mengatasi anak yang menangis karena tidak ada keberanian ke sekolah, hal yang saya lakukan mungkin adalah memberikan perhatian dan kasih sayang, menanyakan apa penyebab menangis, memberikan pembelajaran yang beragam berbasis proyek, sehingga bisa menggali potensi anak, membuat anak bisa bekerja sama dan bisa menyelesaikan tugas dengan mandiri, memberikan reward seperti tepuk tangan atau pelukan hangat ketika anak mampu mengerjakan tugas di kelas yang mandiri. Itu Bu. Oke, baik Bu Devi. Apakah ada metode yang sudah berhasil ibu lakukan di kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut? Metode ada Bu. Jadi metode yang saya lakukan adalah dengan melakukan pembelajaran dengan metode project based learning. Jadi anak-anak belajar melalui keterlibatan aktif dalam proyek-proyek yang relevan dan yang bermakna, yang dirancang untuk memecahkan masalah nyata. Biasanya dengan metode ini anak diajarkan untuk bisa bersosialisasi, bekerja sama, dan meningkatkan rasa percaya diri anak. Oh iya, Itu Bu. luar biasa ya Bu. Kalau kita ratingkan nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar anak tersebut untuk meningkatkan rasa percaya dirinya? Kalau saya rating berikan tingkat itu 8 kayaknya. Oh gitu. Selanjutnya apa saja sih rencana yang akan Ibu lakukan? Terus bagaimana langkah-langkahnya? Jadi yang saya akan lakukan itu mungkin saya akan segera menerapkan pembelajaran project based learning dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik serta mengupdate segala informasi terkait metode mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid ataupun dari segi saya sebagai pendidik. Saya harus lebih sigap mengatasi kalau ada permasalahan anak sehingga anak tidak merasa takut berangkat ke sekolah. Oh gitu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Jadi yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, guru, dan mungkin saya mengkomunikasikan pada wali murid atau orang tua siswa. Itu Bu. Iya. Terus berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu ya. Kali ini mungkin akan saya secepatnya saya terapkan, hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu karena tidak ada yang instan ya Bu. Membutuhkan proses, apalagi ini anak PAUD, jadi yang tingkahnya tidak bisa kita tebak seperti itu. Betul Bu. Nah terus kapan ya Bu kira-kira Ibu mulai melakukan rencana ini? Nah, waktunya kayaknya secepatnya agar murid ini tidak menangis dan merasa percaya diri ke sekolah, serta mendapatkan hak belajar sehingga terlaksana pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan, itu baik bagi murid dan saya sebagai guru. Kemudian Bu, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik Bu? Jadi yang pasti saya akan konsisten Bu, secara terus menerus mengupdate, menerapkan metode ini dan mengupdate informasi juga
berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi dapat menerapkan pelajaran di kelas dengan berbagai metode, dan saya harus lebih sigap dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Oh iya, baik Bu. Adakah dukungan dari pihak lain atau yang Ibu butuhkan? Jadi dukungan itu moral dari kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid, mungkin dukungan dari prasarana di sekolah. Oh gitu ya. Baik Bu Devi. Semoga saja rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Dan bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah berbincang-bincang tadi? Senang sekali rasanya Bu, saya merasa sudah menemukan solusi dari perbincangan kita tadi. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, jadi terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Saya juga senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi. Selamat berjumpa ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ini ada beberapa catatan nih. Namun sebelum saya sampaikan, saya mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu pada Ibu. Pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator yang sudah Ibu capai pada saat proses coaching? Baik Bu. Untuk yang sudah saya lakukan di percakapan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan juga saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu yang sudah Ibu sampaikan sudah benar, sesuai dengan nih yang saya catat, bahwa memang Ibu sudah menjalankan sebagai kemitraan. Ketika ngobrol merasa setara dan tidak ada perbedaan strata. Prinsip proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali potensi dari seorang coach untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga memaksimalkan potensi dari coach. Selain itu Ibu juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, rancangan, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Sungguh luar biasa. Nah Bu, pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, kehadiran penuh, supaya coach merasa lebih nyaman dalam bercerita dan lebih rileks dalam bercerita tentang permasalahan tersebut. Baik, jadi yang ingin Ibu kembangkan kehadiran penuh Bu ya. Betul Bu. Semoga lebih bisa dikembangkan lagi dan dapat dimaksimalkan dalam diri Ibu. Demikian Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal ya maksud saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Iya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Oke, pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah pressure Bu, atau mendengarkan aktif Oke. dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda-beda Bu. Oke. Kemudian terakhir ya Bu ya, Iya, Bu. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu coach saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, bagus sekali. Oke, demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Oke Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu. Iya. Ya. Ibu Eta apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Tapi ada sedikit yang mengganjal Bu di hati saya. Oh ya, ada yang mengganjal ya? Iya betul. Oke, nggak masalah. Jadi kita mempunyai tujuan nih yang akan kita bahas. Betul. Kalau boleh tahu nih, apa yang mengganjal di hati Ibu? Iya, saya mau curhat Ibu masalah di sekolah saya Bu. Ya boleh. Kalau boleh tahu nih permasalahan apa Bu? Ini loh Bu, di kelas saya itu kan anak-anak sudah sering saya ingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah ternyata masih juga anak-anak melakukan hal tersebut Bu. Misalnya membuang sampah di laci gitu Bu. Baik, berarti arah pembicaraan kita ini membahas Ibu Lia pengen membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Gini Bu, permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu tuh apa sih? Nah jadi gini Bu, di kelas saya itu kan di laci meja itu kan banyak sekali sampah nih Bu. Nah jadi anak-anak itu kayaknya malas gitu loh Bu membuang sampah di tempatnya. Padahal di depan kelas itu kan juga udah ada nih kotak sampah yang ada tutupnya. Nah jadi anak-anak ini tidak mau membuka tutupnya gitu Bu. Jadi mereka tuh kalau buang sampah tuh di atas tutupnya gitu. Iya gitu ya. Terus? Nah jadi kelihatannya nih anak-anak nih kayaknya kurang memperhatikan kebersihan Bu. Terus mereka juga sepertinya tidak menghiraukan bahaya sampah itu. Nah terus mereka juga sepertinya kurang perhatian terhadap kebersihan lingkungan kelas maupun sekolah. Oke. Menurut Bu Lia nih, Iya. penyebabnya bisa terjadi seperti itu apa Bu ya? Oh ini kelihatannya Bu, anak-anak ini kurang termotivasi Bu. Jadi mereka itu tidak tahu bahaya sampah itu gimana. Jadi sehingga mereka itu membuang sampah tuh seenaknya saja gitu Bu. Lalu apa ada penyebab yang lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak sampah gitu? Oh iya, barangkali itu mereka juga tidak ada motivasi gitu Bu untuk menjaga kebersihan kelas. Mereka juga belum sadar kalau tindakan yang mereka lakukan itu juga mengganggu orang lain Bu. Oh iya Iya. betul Bu. Iya Bu. Jadi memang penyebabnya itu banyak Bu ya. Iya betul Bu. Nah terkait penyebab permasalahan yang sudah Ibu Lia sampaikan tadi, saya yakin nih Ibu Lia pasti sudah terbesit nih beberapa rencana-rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada nih. Iya betul. Menurut Bu Lia, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada ini? Ini Bu, mungkin untuk mengatasi masalah tersebut mungkin ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya ingin nanti di pembelajaran saya akan memutarkan video gitu Bu tentang bahaya sampah. Jadi sehingga mereka tuh sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sangat membahayakan Bu. Selain dari segi kebersihan, juga tidak baik juga bagi kesehatan.
Kemudian tindakan itu juga mengganggu orang lain, Bu. Nah, jadi nanti akan saya putarkan video tentang bahaya membuang sampah sembarangan seperti itu. Wah, bagus itu, Bu. Dengan tampilan video visual, Ya. nanti tampilan gambar secara langsung itu menjadi sebagai contoh konkretnya, Bu. Iya, betul. Dan insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar gitu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Gini, Bu, kan di lingkungan sekolah saya kan nanti juga rencananya biar tidak di kelas saya saja, Bu, tapi juga di kelas-kelasan juga nanti saya akan lakukan seperti itu. Takutnya nanti anak-anak lain juga mengikuti anak-anak kelas saya membuang sampah sembarangan seperti itu, Bu. Misalnya membuang sampah di kantin seperti itu, Bu. Gitu ya. Iya. Nah, ini rencananya saya mau usul juga nih kepada kepala sekolah saya, karena kan ini kebetulan kami sedang berdiskusi nih untuk menyusun tema P5 kami. Nah, nanti mungkin kami bisa ambil temanya ini, Bu, kelola bumi lestari gitu. Nah, jadi nanti fokusnya tentang penanganan sampah seperti itu, Bu. Mungkin kayak gitu. Iya, bagus tuh. Jadi dampaknya tidak hanya untuk kelas Ibu saja, Bu, ya, Betul. tapi juga untuk seluruh kelas yang ada di sekolah Ibu. Iya, betul. Sehingga dampak yang akan dirasakan adalah lingkungan sekolah Ibu, ya, Bu. Iya, ya? betul. Luar biasa itu, Bu. Tapi dalam pelaksanaannya tentu kan Ibu pasti membutuhkan dukungan dari pihak lain. Iya, Nah, betul. nanti Ibu akan minta dukungan dari pihak mana saja nih, Bu, agar rencana solusi Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Yang jelas nanti saya minta dukungan kepada kepala sekolah, Bu, karena kan beliau itu yang menentukan kebijakan. Nah, terus kayak saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam kegiatan P5 nanti. Nah, jadi saya pasti berkolaborasi dengan mereka, Bu. Terus supaya tema yang saya usulkan ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. Dari dukungan tadi, apakah ada dukungan yang lain barangkali, Bu, selain dari pihak internal sekolah? Oh iya, betul, Bu. Di dalam P5 itu kan nanti ada tahap kontekstualisasinya ya, Bu, ya. Iya, benar. Nah, nanti saya juga mengusul untuk menghadirkan dari DHK, Dinas Lingkungan Hidup gitu, Bu, untuk bisa memberikan materi. Kalau dari gurunya itu mungkin sudah biasa, Bu. Jadi kalau dari orang lain kan bisa nanti menjadi ketertarikan sendiri untuk mereka. Luar biasa itu, Bu. Iya. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya insya Allah bisa berdampak positif, Bu, ya, untuk sekolah. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa secara kontinu, Bu. Iya. Apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan ide atau solusi yang Ibu tawarkan tadi? Iya, Bu. Karena kebetulan kan, Bu, saya juga ini koordinator P5. Nanti yang jelas untuk tanggung jawabnya ini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan saya juga sendiri nanti akan berkoordinasi langsung dengan teman-teman sejawat, Bu, untuk membuat tema yang sesuai dengan solusi yang tadi, Bu. Nah, jadi tujuannya adalah anak-anak ini bisa membuang sampah di tempatnya, Bu. Kemudian anak-anak bisa juga mengolah sampah itu dengan baik, sehingga anak-anak jadi tahu, Bu, sampah itu bahayanya bagaimana. Nah, ternyata sampah juga bisa dikelola, Bu, seperti itu ya. Dan permasalahan ini juga sepertinya bisa diselesaikan nantinya. Luar biasa, Bu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan itu sepertinya saya sangat yakin sih itu akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak baik untuk sekolah, apalagi kebersihan lingkungan sekolah Ibu, sehingga sekolah Ibu bisa menjadi sekolah yang ramah secara lingkungan gitu, Bu, ya. Nah, Bu, kemudian setelah Ibu menyampaikan nih dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu secara tidak sadar nih sudah menyampaikan solusi juga. Bagaimana nih sekarang kondisi Ibu? Yang tadi ketika saya tanya kabarnya ada yang mengganjal tuh. Sekarang apakah masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah, Bu, setelah tadi saya ngobrol dengan Ibu ya, saya sudah dibimbing nih untuk menemukan solusi sepertinya nih, Bu. Ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan yang selama ini yang saya alami. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas bimbingannya. Berarti
sudah baik sekarang Bu ya, nggak ada lagi yang mengganjal, sudah nggak berkeluh kesah lagi nih. Iya Bu. Sekarang apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Mungkin selain tentang masalah yang tadi? Ya Bu. Saya rasa cukup Bu, nanti barangkali dalam pelaksanaan kegiatan ini saya butuh bimbingan Ibu, mungkin saya akan menghubungi Ibu ya. Siap Bu. Saya akan senang hati dan selalu terbuka untuk Ibu Lia. Saya juga berterima kasih pada Ibu Lia karena sudah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan pada saya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Oke, dari berbagai apa yang sudah Ibu sampaikan terkait ide-ide solusi yang luar biasa itu, ini juga menjadi suatu pembelajaran nih sebagai saya, sebagai referensi yang bagus yang bisa saya terapkan juga untuk lingkungan saya. Kalau sudah tidak ada lagi, maka saya doakan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Amin ya Bu. Kalau begitu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Oke, kita akhiri Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eta. Baik Bu, saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu nih kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator yang sudah Ibu capai pada saat proses coaching tadi? Untuk yang sudah saya lakukan di percakapan coaching tadi, saya merasa saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan juga saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah benar, sesuai dengan yang saya catat ya, bahwa memang Ibu sudah menjalankan sebagai kemitraan, ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan ya. Terus prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali potensi dari seorang coaching untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga memaksimalkan potensi dari coaching. Selain itu, Ibu juga sudah melakukan coaching dengan Alif Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, rancangan, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Sungguh luar biasa ya Bu ya. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, supaya coach merasa lebih nyaman dalam bercerita dan lebih merasa rileks dalam bercerita tentang permasalahan tersebut Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin yang Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh ya. Iya Bu. Semoga lebih bisa dikembangkan lagi dan dapat dimaksimalkan dalam diri Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Deti. Salam Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu. Nah, pada coaching kita hari ini, host dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Apakah sudah sesuai dengan Alif Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu menerapkan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu.
Nah, pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama question, dengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Demikian dulu ya Bu, pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu kesempatannya Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana kabarnya Bu Eta? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Devi gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Nah dengar-dengar nih ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitu Bu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Oke, apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok Ya. tidak ada perubahan dari penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui secara bersama nih Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi suatu perubahan. Jadi ya hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran itu jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, jadi kalau saya garis bawah ini Bu ya, berarti permasalahan dari Bu Eta ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif, gitu ya? Iya Bu, gitu. Baik medianya ataupun model pembelajarannya ya masih menggunakan metode yang lama saja Bu. Oh gitu. Jadi dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Eta dapatkan? Sebenarnya dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya suatu perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Ibu Eta harapkan adalah adanya perubahan ya Bu ya? Iya Bu, benar. Perubahan apa sih kira-kira yang ingin Ibu Eta lihat atau ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya Bu, dalam hal penyampaian ataupun metode, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja nih menggunakan berbagai aplikasi yang sedang pesat digunakan seperti Quizizz tuh Bu. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint saja itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media atau apapun itu. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu, berwarna gitu Bu. Oke, seperti Ibu itu ya Bu ya. Dari yang Ibu harapkan sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Iya Bu, benar Bu. Itu berada di level 10 ya Bu. Kalau di sekolah Ibu Eta itu sekarang ini berada di level berapa? Sebenarnya menurut saya masih berada di level 5 Bu. Ini karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 saja Bu. Oke, berarti di level 5 ya Bu? Iya Bu, benar Bu. Di kondisi sekarang ini di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 mungkin Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, mengingat tadi Bu, guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Oke, baiklah. Dari level 5 ke level 7 ya Bu? Iya Bu, benar.
Terus usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu ya. Hmm. Rencana atau tindakan apa nih yang bisa saya perbuat? Mungkin semacam kegiatan mentoring Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring atau pendampingannya, selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Eta terapkan dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian? Kalau bukan dengan mentoring Bu, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakaf kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop lah yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya nih dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, luar biasa ya Bu Eta ya. Berarti Bu Eta ini tadi udah pengen ya merencanakan tentang mentoring pendamping atau pelatihan workshop ya. Oke, luar biasa ya Bu Eta ya. Jadi tadi udah pengen merencanakan tentang mentoring, pendamping atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya nih, Bu Eta ini untuk saat ini ya lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring Bu ya. Oh, iya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop tadi perlu persiapan yang matang Bu. Terus waktu juga tidak sebentar. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman ya dilakukan oleh guru adalah mentoring Bu. Oke, mentoring kegiatan ya. Mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa sih? Gimana gitu Bu ya. Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru atau rekan sejawat nih yang memang ahli nih dalam bidang IT atau sering menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif di sekolah saya gitu Bu. Oke, berarti Bu Eta pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Iya. Dengan rekan-rekan kerjanya. Terus kapan Ibu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu. Ya. Minggu depan bisa? Insya Allah Bu akan saya lakukan berkoordinasi dulu untuk berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut Bu. Luar biasa ya Bu. Nah, gimana nih kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Saya sudah banyak nih Bu mendapatkan beberapa gambaran Bu ya bagaimana cara untuk terjadinya suatu perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian juga dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya benar Bu. Akhirnya saya tunggu ya Bu kabarnya Bu Eta setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita lagi nih dari Bu Eta. Baik Bu ini. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Eta untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya dan sudah mendengar nih keluh kesah saya serta saya berharap nanti adanya terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Oke, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Iya Bu, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan Bu ya. Oke, segitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Devi, saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan, saya mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator yang sudah Ibu capai pada saat proses coaching? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, untuk yang sudah saya lakukan di percakapan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching.
dan juga saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah benar, sesuai dengan yang saya catat, bahwa memang Ibu sudah menjalankan sebagai kemitraan. Ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali potensi dari seorang coach untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian, Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga memaksimalkan potensi dari coaching. Selain itu, Ibu juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi masalah, perancangan, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Sungguh luar biasa. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi, Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, supaya coach merasa lebih aman, nyaman dalam bercerita dan lebih rileks dalam bercerita tentang permasalahan tersebut. Baik Bu Devi, yang ingin Ibu kembangkan kehadiran penuh ya. Ya. Semoga lebih bisa dikembangkan lagi dan dapat dimaksimalkan dalam diri Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Devi.